Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Rodatul Rohma, NIM 2018-113. Di video kali ini, saya akan membuat database dari sistem informasi penerimaan peserta didik baru. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat tentang rancangan proses bisnis, data, dan juga tabel. Di video kali ini, kita akan membuat database dengan menggunakan PHP MyAdmin dan juga XAMPP. Sebelumnya terdapat beberapa perubahan mengenai tipe data di dalam konsep video sebelumnya. Kemudian selain tipe data juga terdapat perubahan field di dalam tabel new student, di mana field kode jurusan ini sepertinya akan saya hilangkan karena di sini sudah saya relasikan dengan menggunakan mayor ID. Jadi tidak perlu lagi untuk menggunakan kode jurusan. Kemudian di dalam tabel new student ini akan juga saya tambahkan field image untuk menampung foto dari siswa tersebut. Pada video sebelumnya, tanggal registrasi, tanggal cabut, dan juga tanggal lahir di sini menggunakan tipe data datetime, dan sekarang saya ubah tipe datanya menggunakan tipe data date. Dan untuk status di dalam tabel registration, status di dalam tabel payment, dan juga jenis kelamin di dalam tabel new student, di sini akan saya ubah tipe datanya dengan menggunakan tipe data enum. Jadi kita bisa memilih nilai yang sudah kita buat. Di sini untuk tabel registration-nya, untuk statusnya akan kita beri nilai yaitu diseleksi, diterima, dan juga dicabut. Kemudian untuk tabel payment, untuk statusnya akan kita beri nilai lunas dan belum lunas. Kemudian di dalam tabel new student, untuk jenis kelaminnya akan kita beri nilai laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk nilai dari varchar juga saya sesuaikan kembali. Di sini misalnya nama sebelumnya, di konsep sebelumnya menggunakan varchar dengan nilai 50. Di sini saya ubah menjadi 255. Selanjutnya kita akan langsung saja membuat database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama-tama yaitu kita buka XAMPP-nya. Kemudian kita nyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Nah, Apache ini berfungsi untuk menjadikan PC kita sebagai server lokal. Kemudian MySQL ini untuk menghubungkan ke PHP MyAdmin-nya. Kemudian selanjutnya kita buka ke browser. Kita ketikkan localhost /php myadmin. Nah, di sini kita sudah berhasil membuka PHP MyAdmin-nya. Kita juga bisa menggunakan cara dengan mengeklik admin di MySQL. Kita klik saja. Nah, ini juga sama, akan membuka halaman localhost PHP MyAdmin. Kemudian setelah kita berhasil membuka halaman PHP MyAdmin-nya, sekarang kita buat database baru dengan cara kita pilih baru di sini. Kita bisa membuat database baru. Di sini kita isikan nama daripada database yang akan kita buat. Di sini kita beri nama database-nya yaitu ppdb. Kemudian kita pilih buat. Nah, ini database yang sudah kita buat, sudah berhasil, tapi di dalam database ini masih belum terdapat tabel. Nah, di sini sekarang kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel operator. Tabel ini nantinya berfungsi untuk menyimpan data-data user yang sedang login. Nah,
Di sini jumlah kolomnya saya buat 5 field kolom. Setelah itu kita tinggal pilih kirim. Nah, ini nama tabelnya, tabel operator. Kemudian di sini kalau kita ingin menambahkan field, kita bisa gunakan di sini tambah, kemudian kita pilih kirim. Nah, di dalam tabel operator yang pertama yaitu terdapat field dengan nama operator ID. Kemudian tipe datanya kita gunakan integer dengan panjang nilai 8. Kemudian terdapat juga field nama dengan tipe data varchar. Di sini panjang nilainya kita pakai 255. Kemudian terdapat field NIP untuk menyimpan NIP dari user. Kemudian tipe datanya kita gunakan varchar dengan panjang 20. Kemudian terdapat field untuk menyimpan password. Tipe datanya kita gunakan varchar dengan panjang nilai 255. Kemudian terdapat field email dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 255. Nah, kemudian field operator ID akan kita set sebagai primary-nya. Jadi di sini di indeks kita pilih primary agar dia menjadi primary key. Kemudian kita pilih kirim. Nah, kemudian setelah itu agar NIP user yang login tidak ada yang sama, di sini kita set menjadi unique. Untuk email juga seperti itu, biar tidak ada email yang sama, di sini kita set menjadi unique. Kita pilih kirim saja. Setelah kita memberikan nama-nama field pada tabel operator, di sini kita tinggal pilih simpan. Nah, di sini pada database PPDB sudah kita buat tabel operator. Sekarang kita akan menambahkan tabel pada database PPDB. Caranya dengan kita pilih baru di database-nya. Di sini database PPDB kita pilih baru. Kemudian kita berikan nama tabel yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat tabel major, tabel jurusan. Nah, kemudian untuk fieldnya akan kita gunakan 5 buah field. Di sini hanya 4, tinggal kita tambah 1, kita pilih kirim. Untuk field yang pertama yaitu field mayor ID dengan tipe data integer, kemudian panjang nilainya 8. Tabel mayor ini berfungsi untuk menyimpan nama-nama daripada jurusan yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, setelah mayor ID, di sini kita buat field yang namanya kode jurusan. Untuk tipe datanya kita gunakan tipe data varchar dengan panjang nilai 8. Kemudian field nama jurusan, di sini kita beri nama field jurusan dengan tipe data varchar, panjangnya 255. Kemudian field daya tampung dengan tipe data integer, kita pakai panjang nilainya 8. Kemudian yang terakhir yaitu field tahun ajaran. Tipe datanya
varchar. Di sini kita gunakan tipe data varchar, panjangnya 10. Kemudian untuk mayor ID, di sini kita akan buat dia sebagai primary key-nya. Di indeks kita pilih primary. Kemudian untuk kode jurusan, biar tidak ada kode yang sama, di sini kita set menjadi unique. Kemudian setelah itu kita pilih simpan. Nah, di dalam database PPDB kita sudah berhasil membuat 2 buah tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel siswa. Di sini kita pilih baru, kita beri nama tabelnya yaitu tabel new student. Kemudian untuk jumlah kolomnya, di sini sudah terdapat 4 kolom yang tersedia. Kemudian kita tambahkan 13 kolom. Kita pilih kirim. Nah, field yang pertama di sini kita beri nama student ID dengan tipe data integer dengan panjang nilai 8. Kemudian indeksnya kita set menjadi primary. Kemudian setelah itu field mayor ID dengan tipe data integer panjangnya 8. Kemudian kita set menjadi indeks. Nah, kita set menjadi indeks agar dia menjadi foreign key dari tabel siswa. Nah, di tabel siswa ini nantinya kita akan relasikan dengan tabel jurusan dengan menggunakan relasi one to many. Jadi satu jurusan bisa digunakan untuk banyak siswa. Kemudian setelah itu terdapat field nomor pendaftaran. Tipe datanya kita gunakan yang varchar dengan panjang nilai 8. Kemudian kita set unique agar nomor pendaftarannya tidak ada yang sama. Setelah itu terdapat field nama, tipe datanya varchar, panjang nilainya 255. Selanjutnya ada field image untuk menyimpan foto dari siswa tersebut. Tipe datanya kita gunakan yang varchar, untuk panjang nilainya 255. Kemudian field alamat, tipe datanya varchar dengan panjang nilai 255. Kemudian field asal sekolah dengan tipe data varchar, panjang nilainya 255. Selanjutnya yaitu field jenis kelamin. Di sini kita gunakan tipe data enum, tipe data enum. Di sini kita isikan nilainya, yaitu
laki-laki dan perempuan. Kemudian kita pilih kirim. Nah, di sini kenapa kita gunakan tipe data enum bukan set? Karena di sini kalau kita gunakan tipe data set, maka kita bisa memilih laki-laki dan perempuan. Jadi di sini kita tidak menginginkan satu siswa memilih dua jenis kelamin. Jadi di sini kita gunakan tipe data enum agar hanya bisa memilih satu jenis kelamin. Kemudian field tempat lahir dengan tipe data varchar, panjangnya 255. Kemudian field tanggal lahir dengan tipe data date. Kemudian field umur, kita gunakan tipe datanya varchar, panjang nilainya 2. Selanjutnya field agama dengan tipe data varchar, panjangnya 255. Field nama orang tua, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Field pekerjaan orang tua, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Kemudian field nilai ujian nasional dengan tipe data, kita gunakan tipe data yang float. Untuk panjang nilainya kita buat 2. Kemudian ada nilai ujian sekolah dengan tipe data float juga, panjang nilainya 2. Kemudian yang terakhir yaitu field prestasi dengan tipe data varchar, panjangnya 255. Kemudian prestasinya kita set boleh kosong. Di sini kita pilih yang 0. Kemudian kita pilih simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel siswa dengan field-fieldnya. Primary key-nya kita gunakan student ID, kemudian untuk foreign key-nya mayor ID. Selanjutnya kita akan membuat tabel registrasi. Di sini nama tabelnya kita beri nama registration. Kemudian untuk jumlah field-nya kita gunakan 6 kolom. Di sini kita tambahkan 2 buah kolom kirim. Yang pertama yaitu ada registration ID sebagai primary key-nya. Di sini kita gunakan tipe data integer, panjangnya 8, kita set menjadi primary. Kemudian field operator ID tipe datanya integer dengan panjang 8. Di sini nanti akan kita relasikan dengan tabel operator sehingga operator ID menjadi foreign key. Di sini kita set menjadi index. Untuk relasi tabel registration dengan tabel operator, di sini dengan operator ID kita gunakan relasi one to many. Jadi satu operator bisa meregistrasikan banyak siswa. Kemudian setelah itu terdapat field student ID dengan tipe data integer, panjangnya 8. Di sini juga kita gunakan sebagai foreign key. Jadi kita set indeksnya sebagai indeks.
Di sini tabel registration juga akan berelasi dengan tabel new student dengan relasi one-to-one. Jadi satu siswa hanya bisa registrasi satu kali. Selanjutnya yaitu field nomor registrasi dengan tipe datanya varchar, panjangnya 8, kemudian kita set menjadi unique agar tidak ada nomor registrasi yang sama. Kemudian field tanggal registrasi dengan tipe datanya kita gunakan date. Kemudian field status, di sini kita gunakan tipe datanya enum. Di sini nilainya kita isikan di seleksi, diterima, dan dicabut. Kemudian kita pilih kirim. Selanjutnya kita pilih simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel registration. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Kita tinggal pilih baru, nama tabelnya tabel payment, tabel pembayaran. Fieldnya kita pakai 5, jadi di sini kita tambah 1. Yang pertama yaitu field payment ID dengan tipe data integer, panjang nilainya 8, kita set menjadi primary key-nya. Kemudian terdapat field student ID dengan tipe data integer, panjang nilainya 8, kita set menjadi index. Karena student ID ini akan menjadi foreign key dari tabel payment ini. Nah, relasinya dengan tabel new student yaitu one-to-one. Jadi satu siswa hanya bisa melakukan pembayaran satu kali. Kemudian terdapat field kode bayar. Tipe datanya kita gunakan varchar, panjang nilainya 8. Kemudian kita set menjadi unique agar tidak ada kode bayar yang sama. Kita pilih kirim. Kemudian field tagihan. Di sini kita gunakan tipe data integer, panjang nilainya 20. Kemudian field status, kita gunakan tipe data enum dengan nilainya. Di sini kita set nilainya yaitu lunas dan belum lunas. Setelah itu kita pilih kirim. Kemudian kita simpan. Nah, tabel payment sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan membuat tabel pencabutan, tabel revocation. Kita pilih baru, nama tabelnya kita beri nama revocation di sini.
Untuk fieldnya hanya kita gunakan 3 buah field. Field yang pertama yaitu revocation ID dengan tipe data integer, panjang nilainya 8. Kita set menjadi primary key-nya. Di sini kita pilih primary. Kemudian field student ID dengan tipe data integer, panjangnya 8. Kita set menjadi foreign key-nya. Di sini kita pilih yang index. Nah, di sini kita akan merelasikan tabel revocation dengan tabel new student dengan relasi one to one. Jadi satu siswa hanya bisa melakukan 1 kali pencabutan data. Kemudian yang terakhir yaitu field tanggal pencabutan. Tanggal cabut dengan tipe data date. Kemudian setelah itu kita pilih simpan. Sekarang kita sudah berhasil membuat tabel-tabel di dalam database PPDB. Sekarang kita akan merelasikan tabel-tabel ini. Kita klik di PPDB, di database PPDB, kemudian kita pilih designer. Nah, di sini sudah tampil tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini kita save terlebih dahulu. Nama halamannya kita beri nama PPDB, kemudian kita kirim. Sekarang kita tata tabelnya. Sekarang kita yang pertama akan merelasikan tabel operator dan juga tabel registration. Di sini kita pilih create relationship. Di sini operator ID-nya sebagai primary key, kemudian foreign key-nya operator ID pada tabel registration. Nah, pada di onDelete ini kita akan menggunakan yang kaskade. Kita gunakan yang kaskade karena misalnya kita akan menghapus data di tabel registration, maka data di dalam tabel operator juga ikut terhapus. Jika kita memilih set null, maka jika kita menghapus data di tabel registration, maka data di dalam tabel operator akan bernilai nol atau kosong. Nah, sedangkan jika kita memilih no action, maka jika kita akan menghapus data di tabel registration, maka data di dalam tabel operator tetap ada. Jika kita menggunakan yang restrict, maka jika kita akan menghapus data di tabel registration, maka tidak bisa menghapus datanya karena dia masih berelasi dengan tabel operator. Jadi di sini onDelete-nya kita gunakan yang kaskade agar jika kita ingin menghapus data di tabel registration, maka data di dalam tabel operator juga ikut terhapus. Untuk onUpdate juga kita gunakan yang kaskade agar ketika kita ingin mengupdate data di tabel registration, maka data di dalam tabel operator juga ikut terupdate. Kemudian kita pilih OK. Sekarang kita sudah berhasil merelasikan tabel operator dengan tabel registration dengan relasi one to many. Jadi satu operator bisa meregistrasikan banyak siswa. Nah, kemudian kita akan merelasikan tabel siswa dengan tabel registrasi. Nah, student ID sebagai primary key-nya,
Kemudian kita pilih student ID di daftar registration sebagai foreign key-nya. Di sini kita gunakan Cascade juga, on delete-nya Cascade, update-nya Cascade, kita pilih OK. Nah, kita sudah berhasil merelasikan tabel siswa dengan tabel registration dengan relasi one to one. Jadi satu siswa hanya bisa registrasi satu kali. Kemudian kita relasikan tabel siswa dengan tabel pembayaran. Di sini student ID sebagai primary key-nya, kemudian foreign key-nya student ID di dalam tabel payment. Kita pilih, kita gunakan yang Cascade, on update-nya Cascade, kita pilih OK. Nah, kita sudah berhasil merelasikan tabel new student dengan tabel payment dengan relasinya one to one. Jadi satu siswa hanya bisa melakukan pembayaran satu kali. Kemudian kita akan relasikan tabel new student dengan tabel revocation, tabel pencabutan. Di sini primary key-nya student ID, kita klik saja. Kita pilih foreign key-nya student ID pada tabel revocation, kita klik. On delete-nya kita gunakan yang Cascade, on update-nya juga kita gunakan yang Cascade, kita pilih OK. Nah, relasi new student dengan tabel revocation yaitu one to one. Jadi satu siswa hanya bisa melakukan pencabutan data satu kali. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan merelasikan tabel new student dengan tabel mayor, tabel jurusan. Di sini kita pilih mayor ID-nya sebagai primary key-nya, kita klik. Kemudian kita ke mayor ID di tabel new student sebagai foreign key-nya, kita klik. On update-nya kita gunakan yang Cascade, on update-nya juga, kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang tabel-tabelnya sudah berelasi. Nah, tabel mayor dengan tabel new student itu berelasi one to many. Jadi satu jurusan bisa dipilih oleh banyak siswa. Setelah kita merelasikan tabel-tabelnya, sekarang kita akan mengisikan record dari tabel-tabel yang sudah kita buat di dalam database PPDB. Yang pertama yaitu kita akan mengisikan data di dalam tabel operator. Sini kita pilih yang operator, kemudian tadi di strukturnya sudah kita buat field dengan nama operator ID, nama, NIP, password, dan juga email. Operator ID-nya sebagai primary key-nya, kemudian NIP dan juga email kita set menjadi unique. Kemudian sekarang kita tambahkan data dengan kita pilih ini tambahkan, kita klik saja. Kemudian di sini kita masukkan nilai. Yang pertama yaitu ada operator ID, di sini kita isikan operator ID-nya 1. Untuk nama misalnya Iva Raudatul Rohmah. Untuk NIP-nya kita isi 001234567899. Kemudian untuk passwordnya kita isikan 12345. Untuk emailnya kita isi iva.raudatulrohmah@gmail.com. Kemudian untuk data yang kedua di sini operator ID-nya kita isikan 2. Namanya misalnya Lala. Untuk NIP-nya 0098765431. Kemudian untuk passwordnya kita isikan 23456. Untuk emailnya kita isi lala@gmail.com.
Kemudian kita pilih kirim. Nah, kita sudah berhasil membuat dua buah data. Di sini yang pertama yaitu Ifarodatul Rohma, kemudian Lala. Sekarang kita akan mengisi record di tabel jurusan. Kita klik saja tabel mayor, kemudian kita tambahkan. Misalnya di sini mayor ID-nya kita isikan 1, kode jurusannya kita isikan 001, untuk jurusannya yaitu jurusan akuntansi. Daya tampungnya misalnya kita isikan 200 orang. Untuk tahun ajarannya yaitu 2021-2022. Untuk yang data keduanya kita isikan mayor ID-nya 2, kode jurusannya 002, jurusannya multimedia. Untuk daya tampungnya kita isikan 150, tahun ajarannya 2021-2022. Kemudian kita pilih kirim. Nah, kita sudah berhasil memasukkan dua buah data, yaitu yang pertama jurusan akuntansi, yang kedua jurusan multimedia. Kemudian sekarang kita akan mengisi record di tabel siswa. Kita klik saja New Student, kemudian kita tambahkan datanya. Misalnya di sini student ID-nya kita isikan 1. Di sini mayor ID-nya kita tinggal memilih dari data yang sudah kita masukkan di dalam tabel jurusan. Di sini misalnya kita memilih 001, nomor pendaftarannya kita isikan D001. Untuk namanya di sini kita beri nama Sita. Untuk image-nya di sini untuk sementara kita bisa mengopikan file directory dari foto yang akan kita gunakan. Kita copy saja, kita isikan. Kemudian setelah itu untuk alamat di sini kita isi Malang. Untuk asal sekolah SMP N2 Malang. Untuk jenis kelamin di sini tadi kita sudah setkan enum yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini kita memilih yang perempuan. Tempat lahir misalnya Kepanjen. Untuk tanggal lahirnya karena di sini kita menggunakan tipe data date, jadi di sini kita menuliskan tahunnya dulu. Misalnya 2001 bulan 7 tanggal 19. Kemudian untuk umurnya misalnya di sini kita isi 15. Untuk agama kita isi Islam. Nama orang tuanya misalnya kita isikan Budi. Pekerjaan orang tuanya karyawan swasta. Untuk nilai UN-nya di sini kita isikan 85. Nilai ujian sekolah kita isikan 88. Kemudian untuk prestasi kita kosongkan saja karena tadi sudah kita set dia boleh 0. Kemudian kita pilih kirim. Nah, di sini kita sudah membuat satu buah record dari tabel siswa. Sekarang akan mengisi data di dalam tabel registration. Sini tadi untuk strukturnya sudah kita buat ya, registration ID sebagai primary key-nya, kemudian operator ID dan student ID sebagai foreign key. Untuk nomor registrasi ini
dia harus unik, kemudian ada tanggal registrasi, dan juga status. Kita tambahkan saja datanya. Misalnya di sini registrationnya 1, operator ID-nya di sini kita bisa memilih data yang sudah kita inputkan di dalam tabel operator ID. Nah, di sini kita pilih saja operator ID-nya yang Ifaratul Rahma. Kemudian untuk student ID-nya tadi sudah kita isikan Sita dengan student ID D001. Untuk nomor registrasinya kita isikan misalnya R001, tanggal registrasinya misalnya 2022 bulan 4 tanggal 7. Kemudian untuk statusnya di sini tadi kita sudah setkan dengan menggunakan tipe data enum, itu diseleksi, diterima, dan juga dicabut. Di sini misalnya kita pilih yang diseleksi. Kemudian kita kirimkan saja datanya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengisi data dari tabel registration. Kemudian sekarang kita akan mengisi data dari tabel payment. Untuk strukturnya, di sini ada payment ID sebagai primary key-nya, student ID tadi sudah kita set menjadi foreign key, untuk kode bayar harus unik, kemudian ada tagihan dan juga status. Kita tambahkan saja datanya. Nah, untuk payment ID di sini kita isikan saja 1. Untuk student ID-nya tadi sudah kita isikan Sita dengan student ID D001. Kemudian untuk kode bayarnya di sini kita beri nilai misalnya B bayar 001. Untuk tagihannya misalnya 150.000. Untuk status di sini kita pilih lunas. Karena tadi di sini sudah kita set tipe datanya menggunakan enum dengan pilihan lunas dan juga belum lunas. Kita pilih yang lunas saja, kemudian kita pilih kirim. Nah, sini kita sudah berhasil menambahkan datanya, bisa kita lihat. Ini datanya. Sekarang kita akan mengisikan di tabel revocation atau tabel pencabutan. Di sini untuk strukturnya tadi sudah kita buat revocation ID sebagai primary key-nya, kemudian student ID-nya sebagai foreign key, kemudian ada tanggal cabut. Nah, kita tambahkan saja datanya. Untuk revocation ID-nya misalnya di sini kita isikan 1, student ID-nya D001, kemudian tanggal cabutnya 2022 bulan 4 tanggal 8 misalnya. Kemudian kita kirimkan saja datanya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan data di tabel revocation ID. Nah, sekian video dari pembuatan database PPDB beserta juga tabel dan relasinya dan juga beberapa record dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.